Hai hai hai, Assalamualaikum semuanya teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Kita belum masuk sekolah ya, tapi kita harus tetap masih sangat semangat untuk belajar. Kemarin aku ngebahas tentang ini dia runtuhnya Uni Soviet. Teman-teman udah nonton videonya? Jangan lupa ditonton ya. Sekarang kita akan ngebahas tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi di sini kita akan ngebahas banyak fakta-fakta sejarah mengenai kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk teman-teman, apalagi yang baru bergabung. Oke, untuk pertama-tamanya teman-teman, di sini ada 4 syarat. Syarat utama atau syarat wajib dalam berdirinya negara. Yang pertama itu ada wilayahnya, terus ada pemerintahannya, terus yang ketiga itu ada rakyatnya yang akan dipimpin, dan yang keempat itu pengakuan oleh negara lain. Di sini kita fokus utamanya itu pengakuan dari negara lain ya teman-teman. Jadi ada secara de facto dan de jure. Untuk pengakuan secara de facto yang diberikan kepada negara lain yang telah memenuhi unsur sebuah negara seperti adanya pemimpin, adanya rakyat, dan adanya wilayah. Pengakuan secara de facto berdasarkan sifat itu ada 2, sifat tetap dengan sementara. Yang tetap menimbulkan hubungan diplomatik di bidang perdagangan dan ekonomi, namun pada tingkat diplomatik belum dapat dilaksanakan. Terus yang kedua itu bersifat sementara, pengakuan yang diberikan dapat ditarik sewaktu-waktu. Kemudian teman-teman, tolak ukur dari keabsahan de facto itu ada 4, ketaatan rakyatnya, terus memperoleh kekuasaan secara sah. Yang ketiga, pelaksanaan pemerintahannya secara nyata dan menyatakan diri bahwa mereka adalah negara yang merdeka. Kemudian teman-teman, pengakuan secara de jure adalah pengakuan terhadap suatu negara berdasarkan hukum dengan segala konsekuensinya atau pengakuan secara internasional. Pengakuan de jure berdasarkan sifat itu ada 2, tetap dengan penuh. Tetap yaitu berlaku selama-lamanya dan tidak terbatas, dan penuh itu berdampak pada dibukanya hubungan di bilateral yang ditandai dengan penempatan perwakilan di masing-masing negara. Jadi kayak kedubes, kedutaan besar, atau konsulat jenderal. Jadi teman-teman, untuk tahap awal itu ada beberapa negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu. Yang pertama, pengakuan dari negara Mesir. Dukungan Al-Ikhwan Al-Muslimin, organisasi IM memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mahasiswa Indonesia menulis berita kemerdekaan Republik Indonesia di koran lokal. Para pemuda Mesir juga melakukan kemerdekaan RI dengan mengadakan demonstrasi di depan kedutaan besar Belanda di Kairo, Mesir. Kemudian teman-teman, adanya dukungan Liga Arab. Liga Arab secara resmi pada 18 November 1946 memberikan dukungan kepada anggotanya untuk mengakui kedaulatan RI atas dasar persaudaraan dan ikatan keagamaan. Dukungan tersebut dijawab Soekarno dengan menyatakan bahwa Arab dan Indonesia telah lama memiliki hubungan pertalian agama. Pengakuan dari negara luar itu memang sangat kita butuhkan pada saat itu. Jadinya melalui hubungan diplomatik dari Haji Agus Salim melalui Ikhwanul Muslimin itu, jadi banyak negara-negara Arab khususnya yang ikut mengakui kemerdekaan kita. Itu salah satunya itu Palestina ya teman-teman. Jadi Palestina juga ikut serta bersama Mesir dalam mengakui kemerdekaan kita. Jadi kenapa sampai saat sekarang ini kita sangat membela Palestina? Karena itu teman-teman, ini ada cuplikan tulisan dari Soekarno, yaitu selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Jadi ini hanya aku berikan sedikit aja informasi kenapa kita sangat membela Palestina, karena merekanya dulu Palestina juga salah satu negara yang membela kita, yang mengakui kemerdekaan kita. Pengakuan de jure teman-teman dari Liga Arab membuat masalah Indonesia dengan Belanda bukan hanya di antara kedua negara ini, melainkan juga menjadi masalah internasional.
Namun kita tetap harus bergerak cepat. Di 7 April 1946 terjadi pengiriman delegasi ke Mesir. Terus di 26 April 1946 pengiriman delegasi kedua ke Mesir untuk menyampaikan rasa simpati kita terhadap negara tersebut. Terus di 6 Mei 1946 kedatangan Haji Agus Salim yang menyampaikan juga rasa terima kasih dia kepada Ikhwanul Muslimin tadi, teman-teman. Terus di 10 November 1947 Sultan Syahrir melakukan kunjungan ke Mesir. Terus juga ada namanya pengakuan dari negara India. Pengakuan kedaulatan India itu dengan adanya kesamaan nasib antara Indonesia dengan India menjadi dasar yang melatar belakangi hubungan Indonesia dengan India. Bantuan beras 500 ton ke India di tanggal 20 Agustus 1946. Indonesia memberikan bantuan ke India atas bencana kelaparan yang terjadi di India. Ini teman-teman pernah aku bahas di video aku sebelumnya, mungkin beberapa bulan yang lalu. Teman-teman bisa lihat, coba intip video-video aku yang lainnya tentang kita berikan bantuan beras kepada India ya teman-teman. Kemudian teman-teman, pendirian pemerintahan RI di pengasingan India. Ketika KMB 2 berlangsung, Indonesia sudah menyampaikan cara untuk tetap mempertahankan kemerdekaan. Di antara itu dengan mendirikan pemerintahan pengasingan Republik Indonesia, yaitu Indonesian Government in Exile di New Delhi, India, yang telah mendapatkan dukungan dari Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Kemudian di konferensi Asia atau ASEAN Conference, sejarahnya itu Jawaharlal Nehru di tanggal 20 sampai 23 Januari 1999 mengadakan konferensi Asia atau ASEAN Conference di New Delhi. Konferensi ini dihadiri oleh 21 negara Asia yang sebagian besar dijajah oleh bangsa barat. Tuntutan dari KA atas permasalahan Indonesia ada 4. Yang pertama, mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, membentuk pemerintahan ad interim di Indonesia agar memiliki kekuatan politik di dalam ataupun di luar negeri paling lambat 15 Maret 1949. Yang ketiga, menarik seluruh militer Belanda dari wilayah Indonesia. Dan yang keempat, Belanda harus menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1950. Kemudian di tanggal 3 Maret 1951, Indonesia dan India melakukan hubungan bilateral. Keduanya juga merupakan negara pelopor dari pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 sampai 24 April 1995 di Bandung. Kemudian teman-teman, kita juga mendapat dukungan pengakuan dari Australia. Hubungan Indonesia dengan Australia itu dimulai terjalin sejak 1947. Australia berpandangan setiap negara bebas memilih dan membentuk pemerintahannya sendiri. Australia juga menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap negara yang telah merdeka. Perjuangan Australia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu di agresi militer Belanda 1. Australia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan mendesak DKPBB untuk menghentikan aksi Belanda di Indonesia. Ini dia teman-teman wajah-wajah pembelaan delegasi kita Indonesia dalam sidang PBB. Delegasi Indonesia di Syahrir, Agus Salim, Sumitrojoyo Hadikusumo, dan beberapa tokoh lainnya dalam sidang PBB 14 Agustus 1947. Sikap Australia dalam agresi militer Belanda pertama itu, Australia mengecam sikap Belanda dan mendesak untuk segera mungkin menyerahkan kedaulatan ke Indonesia. Adapun titik terang mulai muncul setelah KTN diubah menjadi UNCI. Australia berjasa bagi terselenggaranya konferensi meja bundar di tahun 1949. Gitu teman-teman, aku jelaskan secara singkat aja mengenai perjalanan kemerdekaan kita untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara luar dan negara-negara apa aja yang pertama-tama yang mengaku kita sebagai negara yang merdeka. Jadi teman-teman, jangan lupa kamu share kepada teman-teman kamu yang membutuhkan. Kita akan bahas lagi tentang sejarah peminatan di sekolah. Kamu jangan lupa juga lihat video-video aku yang lainnya. Di playlist aku banyak video-video bermanfaat, terutama video sejarah. Terima kasih sudah nonton teman-teman dan sudah dukung aku sampai sejauh ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.